Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ke video sebelumnya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian contoh program. Nah, yang pertama itu ada contoh program prosedur. Di sini di bagian prosedur itu kita membutuhkan 3 buah button untuk tampil biodata bersih dan juga keluar. Kemudian 1 edit, 1 memo, dan juga 2 label. Nah, ini untuk desain propertiesnya seperti ini. Kemudian ini untuk source code-nya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi DLP-nya. Nah, ini sebelumnya saya telah memasukkan ya ke bagian aplikasi DLP-nya. Jadi, tampilannya seperti ini. Ada tampil biodata bersih, kemudian ada nama, alamat, ada edit, kemudian ada memo, dan juga ada tombol keluar. Langsung saja kita bedah ke bagian source code-nya. Yang pertama, pendeklarasian prosedur itu selalu di bawah bagian public deklarasi. Nah, kita cari ini dia, public declaration. Kemudian ada prosedur tampil. Jadi kita di sini itu mendeklarasikan tampil ini untuk diperkenalkan ke program kita. Dan juga kita mendeklarasikan bersih ini. Kemudian yang kedua adalah penulisan prosedur di bagian bawah implementasi. Jadi penulisannya seperti ini, prosedur T-form1. Maaf ya teman-teman, ini typo. Ini ada prosedur T-form1 titik tampil, kemudian begin, edit 1 titik test, bla 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 bla, kemudian end. Yang kedua, prosedur T-form1 titik bersih, kemudian begin, edit 1 bla 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 bla, kemudian end. Dan yang ketiga, langkah ketiga atau langkah terakhir itu adalah pemanggilan prosedur. Pemanggilan prosedur itu cukup menuliskan nama prosedurnya, yaitu seperti ini. Form1 titik tampil. Nah, tampil ini dia akan merujuk ke bagian ini, teman-teman. Bagian implementasi yang tampil ini. Jadi, tampil ini ketika program dijalankan itu mempunyai output Fajar Kurniawan, RT7, Janturan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Kemudian untuk yang button 2 klik ini, dia itu mempunyai form 1 titik bersih. Nah, untuk bersih sendiri ini, ketika program dijalankan, dia mempunyai output seperti ini. Edit 1.text, titik 2 sama dengan petik 1 atas, petik 1 atas, kemudian memo 1, titik text, titik 2 sama dengan petik 1 atas, petik 1 atas. Itu adalah bersih ya. Langsung saja kita coba running. Nah, kita akan coba tampil biodata. Oke, sama. Kemudian kita bersih. Nah, untuk tombol keluar ini kita coba. Nah, ini adalah konfirmasi. Ketika kita klik no, dia itu tidak akan keluar. Tapi ketika kita klik yes, dia akan keluar. Nah, itu adalah prosedur ya. Jadi, untuk prosedur itu cukup simpel. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita ke bagian contoh program untuk fungsi tunggal. Jadi untuk fungsi tunggal ini kita membutuhkan 5 label, 4 edit, dan juga 2 button. Nah, ini untuk desain propertiesnya seperti ini. Dan ini untuk source code-nya. Langsung saja kita ke bagian DLP-nya. Nah, ini sebelumnya sudah saya pindahkan ke bagian DLP. Jadi di sini ada 5 label, 4 edit, dan juga 2 button. Langsung saja kita ke bagian codingnya. Jadi bagian codingnya seperti ini. Di sini kita langsung menuliskan function hitung variabel PLT itu adalah integer. Kemudian begin, kemudian hitung P kali L kali T, kemudian N. Kemudian pada button 1 klik atau pada bagian button hitung, kita mendeklarasikan atau kita var panjang, lebar, tinggi, luas itu adalah integer.
kemudian begin, kemudian panjang itu adalah string to integer, itu ada di edit 1, kemudian lebar itu string to integer juga ada di edit 2. Untuk tinggi itu string to integer juga, itu di edit 3, kemudian luas. Nah, luas ini ada hitung panjang kali lebar kali tinggi. Jadi untuk luas ini, di sini hitung ini, dia akan mengambil rumus di bagian bawah implementasi, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Ini tuh mengkalikan panjang lebar tinggi. Jadi panjang lebar tinggi ini dikalikan dengan rumus yang sudah dituliskan pada bagian bawah implementasi. Kemudian edit 4, into integer to string, yaitu luas. Kemudian pada bagian button 2 klik atau pada bagian hapus, yaitu edit 1, 2, 3, 4 itu menjadi 0, kemudian edit 1 set focus. Nah, set focus ini digunakan cara gampangnya itu adalah memfokuskan pada bagian edit 1. Jadi nanti setelah running program, teman-teman bakal mengetahui lah perbedaannya antara set focus, antara diberi set focus dan juga tidak diberi set focus. Jadi ini yang pertama kita ada set focus ya teman-teman, langsung saja kita running. Jadi kita misalkan panjangnya itu 5, lebarnya itu 5, tingginya itu 5. Kemudian kita hitung. Dan luasnya adalah 125. Kemudian kita hapus. Nah, ketika edit 1.setFocus ini aktif, pada bagian edit 1 ini dia akan muncul warna biru. Coba kita ganti. Ketika edit 1 itu tidak ada set fokusnya. Kita hilangkan saja. Apakah bisa ya teman-teman? Kita coba running. Nah, kita coba ada panjang 5, lebar 5, tinggi 5. Kemudian kita hitung. Luasnya adalah 125. Kemudian kita hapus. Nah, ketika tidak ada set fokus, itu semua edit itu hanya mengganti 0. Tetapi ketika ada set fokus, itu dia akan memfokuskan pada edit 1. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya function tunggal itu dia itu memanggil dirinya sendiri. Seperti ini. Dia di bagian hitung, dia itu memanggil hanya di bagian bawah implementasi, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tingkatannya itu cuma 1. Gitu. Jadi seperti semuanya output B itu mengambil perhitungan dari A. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Kita akan membahas mengenai contoh program function untuk memanggil fungsi lain. Jadi ini adalah contoh programnya. Di sini kita membutuhkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah label, kemudian 1 buah group box, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 edit, dan juga 3 button. Nah, ini adalah desain propertiesnya seperti ini, dan ini untuk source code-nya. Langsung saja kita masuk ke bagian DLP-nya. Oke, di sini sudah saya pindahkan ya. Di sini ada edit, kemudian ada group box, kemudian ada label, dan juga ada button. Langsung saja kita ke codingannya. Oke, bagian function memanggil fungsi lain. Nah, yang pertama itu kita menuliskan fungsinya dulu, yaitu fungsi pangkat xy adalah bertipe real. Kemudian begin pangkat itu ada xp ln x dikali y. Kemudian sebelumnya ini adalah rumus DLP untuk perpangkatan ya teman-teman. Kemudian ada function bunga, itu fgh itu adalah bertipe real. Kemudian begin, rumus bunga itu adalah f dikali pangkat. Kemudian ada 1 plus g per 100, kemudian koma h. Oke,
Selanjutnya pemanggilan fungsi. Untuk button 3 klik adalah close, kemudian button 2 klik adalah tombol bersih, dan untuk button 1 klik adalah tombol total hitungnya. Nah, jadi di sini pertama itu kita var dulu ABCD itu adalah bertipe real, kemudian begin ABC adalah string to float. Kemudian ini edit 2, edit 3, dan edit 4. Kemudian ada variabel D, di mana D itu adalah output dari bunga ABC. Nah, bunga sendiri ini dia memiliki rumus yang merujuk pada bawah implementasi, yaitu rumusnya F kali pangkat dalam kurung 1 plus G per 100 tutup kurung H. Nah, kalau teman-teman lihat lagi, di sini ada pangkat. Pangkat ini dia merujuk ke bagian atasnya dan memiliki rumus sendiri, yaitu XP dalam kurung len, kemudian dalam kurung X dikali Y tutup kurung. Jadi itu perbedaan antara fungsi tunggal dan juga fungsi memanggil fungsi lain itu terletak pada tingkatannya saja. Kalau fungsi tunggal itu bisa dikatakan output B itu mengambil dari A. Nah, untuk fungsi memanggil fungsi lain itu bisa dikatakan output C, dia itu memanggil rumus B, dan di bagian B itu dia juga mengambil rumus A. Jadi itu ada tingkatannya sendiri-sendiri teman-teman, perbedaan untuk fungsi tunggal dan juga fungsi memanggil fungsi lain. Kemudian di sini ada edit 5, float to string, itu D, variabel D, yaitu output bunga. Kemudian edit 5 itu format float. Nah, ini untuk formatnya itu seperti ini. Ini itu biasanya itu digunakan untuk mata uang ya. Jadi kayak sama 1000 berarti 1,000,000 seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada variabel E, itu ada D dibagi C. D itu adalah bunga dan C itu ada di bagian edit 4. Kemudian edit 6 itu float to string, itu variabel E. Kemudian edit 6 format float itu juga sama. Ini adalah format untuk mata uang. Langsung saja kita running ya teman-teman. Kita bakalan mencoba. Untuk nama peminjam adalah Diki. Kemudian jumlah uang pinjaman itu 100.000. Untuk bunganya itu kita masukkan semua 5%. Lama peminjaman itu 3 bulan. Kemudian kita klik total. Nah, jadi untuk besar yang harus dikembalikan ada Rp115.762. Dan untuk cicilan uang setiap bulannya itu ada Rp38.587. Kemudian kita coba klik bersih. Oke, clear. Kemudian kita close. Nah, mungkin sekian ya teman-teman untuk latihan pada bagian prosedur dan function untuk contoh programnya. Jadi di sini itu ada latihannya, teman-teman bisa mencoba latihan. Di sini hanya membutuhkan 3 buah label, 2 buah edit, 4 buah button, dan juga 1 buah panel. Nah, ini untuk desain propertinya ya teman-teman. Nah, di sini ada yang baru. Ini adalah bit button, yaitu untuk propertinya kin, keterangannya close, dan ini untuk source code-nya. Dan diharapkan teman-teman semua itu tidak hanya sekedar mengkopas dari modul, tapi teman-teman itu harus mengetik. Karena nanti ketika teman-teman semua itu mengikuti tes akhir praktikum, itu teman-teman harus intinya tuh berlomba-lomba sama waktu. Jadi teman-teman harus lebih cepat mengetik codingnya. Nah, mungkin itu saja dari
latihan soal atau contoh program modul 4 yaitu prosedur dan function. Kalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.